Masih banyak dari teman-teman yang penasaran tentang keberadaan atau fakta mengenai naga. Beberapa dari kita mengenal naga sebagai makhluk baik, ada juga yang mengenalnya sebagai makhluk jahat, dan beberapa dari kita mengenal naga adalah layang-layang. Di kesempatan kali ini kita akan membahas 10 fakta tentang naga dari zaman ke zaman, versi Tanah Selatan. Selama manusia ada, manusia telah terpesona, memuja, atau takut akan kekuatan naga. Hampir setiap budaya kuno memiliki cerita naga yang berbeda. Namun konsep dasar dari makhluk ini sangat konsisten di seluruh benua dan sepanjang waktu. Naga tidak dapat kita temukan di dunia nyata, akan tetapi cerita tentang makhluk-makhluk dongeng ini sudah ada sejak awal manusia itu sendiri. Dan berikut adalah 10 fakta tentang naga. Yang pertama, Komodo juga mengilhami terciptanya istilah naga. Semua fosil tersebut memberikan penjelasan yang masuk akal tentang asal mula legenda naga. Selain dinosaurus, ada Komodo dragon. Kata dragon dalam nama Komodo mencetuskan nama-nama naga yang mungkin berasal dari kisah pelaut Cina pada tahun 1500-an dan sebelumnya dengan menyebarkan berita cerita tentang makhluk menakutkan yang ditemukan di pulau-pulau tertentu di Indonesia, yang dalam hal ini adalah Komodo itu sendiri. Fakta yang kedua adalah bahwa naga sebenarnya adalah fosil dari dinosaurus. Banyak ahli paleontologi dan sejarawan telah mengusulkan bahwa legenda awal naga terinspirasi oleh sisa-sisa dari tulang dinosaurus. Seorang ahli bernama Adrian Mayor menulis buku tentang masalah ini. Ia menunjukkan bahwa ada catatan tertulis tentang tulang naga yang berasal dari Cina. Tulang itu digali sejauh abad kedua sebelum Masehi, dan bahwa penelitian selanjutnya tentang tulang-tulang naga yang digunakan untuk obat-obatan tradisional ini ditemukan bahwa ini adalah spesies dinosaurus baru. Petani Cina menemukan sisa-sisa dinosaurus berleher panjang bernama Qijianglong pada tahun 2006. Kepala dan lehernya terlihat sangat mirip dengan naga tradisional Cina. Mengingat masih banyak misteri tentang dinosaurus, tidak mengherankan jika banyak orang yang menyimpulkan bahwa ini adalah naga. Fakta yang ketiga adalah makhluk mirip naga juga terdapat pada masa Mesopotamia kuno. Mitos tentang makhluk raksasa bersayap, binatang reptil dengan kekuatan magis terdapat di Mesopotamia kuno. Diyakini bahwa dewa kepala panteon Mesopotamia adalah Marduk, yang dalam hal ini adalah sebagai dewa pelindung Babilonia. Dalam karya seni awal, Marduk dilambangkan dengan naga ular yang disebut Mususu, yang baik hati hingga bisa merusak, tergantung pada suasana hatinya. Karya seni dan puisi Mesopotamia juga menggambarkan jenis naga lainnya. Salah satunya adalah Usumgal. Naga awal ini melambangkan kekuatan, kerajaan, atau ketuhanan, dan masyarakat pada waktu itu umumnya meyakini bahwa naga itu baik meskipun menakutkan.
Fakta yang keempat adalah naga dalam budaya Tiongkok memiliki kekuatan yang baik. Budaya Cina kuno sangat mengapresiasi sejarah naga. Naga giok berukir telah digali dari situs Hongshan sejak 4500 sampai 3000 sebelum Masehi. Sebagaimana yang dilaporkan Ancient History Encyclopedia, sementara itu banyak budaya lain yang sering menggambarkan naga, seperti monster naga Cina yang disebut Long, selalu dirayakan, disembah, dan dipuji sebagai kekuatan ilahi. Naga memainkan peran kunci dalam legenda umum Tiongkok kuno, dan pernah diyakini bahwa daratan dunia diciptakan oleh dewi setengah naga bernama Nukua. Naga juga dianggap sebagai teman bagi umat manusia yang berperan untuk mendidik tentang cara bertahan hidup di dunia dan melindungi mereka dari bencana alam. Alih-alih menimbun harta karun atau membakar desa, Long diyakini bertanggung jawab atas perubahan cuaca seperti hujan, yang dalam hal ini adalah sesuatu yang baik. Kaisar Cina juga dianggap berasal dari naga dan memiliki darah naga di pembuluh darah mereka, yang memberi mereka kecerdasan, kebijakan, dan kekuatan lainnya. Makhluk-makhluk ini terus menjadi simbol budaya yang kuat dalam budaya Tiongkok saat ini, pada khususnya dalam bentuk pertunjukan barongsai selama perayaan Tahun Baru Imlek, karena dianggap mewakili keberuntungan. Naga dalam legenda Yunani kuno. Menurut dictionary.com, istilah Inggris yang akrab untuk naga awalnya berakar pada istilah Yunani untuk ular, yang dalam hal ini bernama drakon. Naga Yunani paling terkenal adalah Hydra. Hydra dan naga Yunani pada umumnya tidak terbang dan tidak memiliki sayap. Naga Yunani dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu adalah Dracones atau anjing penjaga raksasa yang menjaga harta karun seperti bulu emas dan air suci Ares. Yang kedua adalah Dracena, setengah manusia yang lebih feminin, dan terakhir adalah Seta, yang tinggal di laut, yang lebih mirip ular daripada naga. Dalam legenda, naga Yunani biasanya digambarkan sebagai tantangan berbahaya bagi para pahlawan perkasa seperti Hercules. Dan legenda naga ini menginspirasi kisah naga pada abad pertengahan yang banyak orang ketahui sampai saat ini. Fakta selanjutnya adalah umat Kristen awal menganggap naga sebagai iblis. Sepanjang besar sejarah awal, naga digambarkan sebagai makhluk seperti dewa, terkadang baik, terkadang buruk, tetapi tidak sepenuhnya jahat. Namun semua itu berubah dengan penyebaran agama Kristen di abad pertengahan. Seperti yang dilansir dari Life Science, seperti banyak simbol kafir, yaitu hal-hal yang mendahului kekristenan, naga dikategorikan sebagai setan. Dari tanduk, sayap, hingga gigi tajamnya, naga dianggap sebagai pelayan iblis atau reinkarnasi dari malaikat yang jatuh itu sendiri. Kisah-kisah naga di Eropa menggambarkan makhluk itu sebagai makhluk yang rakus, menimbun harta karun dengan darah beracun, yang melahap manusia dan hanya bisa dieksekusi oleh pahlawan dari kalangan bangsawan kesatria atau ikon Kristen seperti Santa George. Fakta selanjutnya bahwa naga dianggap sebagai makhluk yang nyata.
Masyarakat di era abad pertengahan sangat khawatir jika suatu saat naga datang dan membumi hanguskan desa mereka. Fakta yang kedelapan, makhluk naga dari budaya kuno lain. India kuno memiliki bentuk naganya sendiri, yang sekarang disebut sebagai Drakon Indikos, dan merupakan makhluk ular yang dikenal memangsa gajah. Biasanya dengan mencekik dan mencongkel matanya. Sementara itu, mitologi Nordik mewakili Lindorm, sebagaimana yang dikutip dari buku Encyclopedia of Beasts and Monsters in Myth, Legend and Folklore, karya Teresa Ben. Ia merupakan makhluk berwarna emas kehijauan yang suka bersembunyi di menara gereja pada siang hari. Meskipun Lindworm tidak berkaki, tapi mereka memiliki sayap kelelawar yang biasanya dikaitkan dengan naga, serta kecenderungan untuk menimbun harta. Nomor 9. Naga dalam fiksi populer. Naga dikaitkan dengan representasi alegoris dari penyakit masyarakat, terutama yang berkaitan dengan perang atau uang. Salah satu karakter naga tertua muncul di akhir dari Beowulf. Seperti yang ditunjukkan oleh British Library, naga Beowulf sebagian besar mewakili keserakahan. Naga terbesar abad ke-20 mungkin adalah Smaug, karakter jahat dalam sebuah film The Hobbit. Meskipun Smaug licik, cerdas, dan sangat kejam, dia juga menimbun emas serta selalu curiga dan berpikir bahwa semua orang adalah penipu. Dan yang terakhir adalah naga digambarkan lebih baik dalam fiksi modern. Masih banyak naga jahat yang berterbangan dalam cerita fiksi sampai hari ini. Raja Ghidorah berkepala 3 hingga Fin Fang Foom dari Marvel. Namun dalam beberapa dekade terakhir, budaya populer telah mengevaluasi kembali konsep naga jahat dengan menggambarkan naga yang lebih simpatik atau bahkan heroik. Salah satunya adalah Falkor, naga keberuntungan berbulu putih di Never Ending Story. Ada pula Toothless dari film How to Train Your Dragon, naga di Shrek, musuh di Mulan, dan Toruk di Avatar. Yang paling terkenal dari semuanya adalah 3 naga yang dimiliki oleh Daenerys Targaryen dalam film Game of Thrones. Naga memang hanyalah makhluk mitologi, tetapi penggambarannya yang nyata ditambah banyak kepercayaan yang kuat dari beberapa budaya membuat naga seolah-olah pernah hidup. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Dan kita berjumpa lagi di fakta-fakta menarik dari seluruh dunia versi Tanah Selatan.